Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Zakir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lanjutkan pembahasan tentang fiqh Ramadan. Sebelumnya kita telah bahas tentang pengertian dari apa itu puasa, bagaimana wajibnya puasa, syarat wajib puasa, ya. Kemudian kita juga telah bahas tentang uzur-uzur yang dengannya seseorang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Di antaranya sakit, ya, kemudian safar, ya, kita telah jelaskan, kemudian haid dan nifas, kemudian hamil dan menyusui, ya, ini semuanya telah kita jelaskan. Kita juga telah bahas tentang pembatal-pembatal puasa. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang mustahabbat as-siyam wa makruhati, yaitu tentang hal-hal yang dianjurkan dan juga dilakukan di puasa. Mustahabbat as-siyam, hal-hal yang dianjurkan, maka yustahabbu lis-shaim, ada beberapa hal-hal yang dianjurkan untuk orang yang sedang berpuasa, an yura'iya, hendaknya dia memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama apa? As-suhur. Ya, as-suhur. Suhur itu, ya, kegiatan makan sahur. Ya. Jadi ada sahur, ada suhur pada masalahnya. Kalau suhur itu adalah kegiatan makannya. Tapi kalau sahur itu makanannya. Baik. As-suhur, maka kita dianjurkan untuk, ya, sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di sahur itu ada keberkahan. Wa yatahaqqaqu as-sahur bi katsiri at-ta'am wa qalil. Yang namanya sahur itu, ya, dia terwujud, bisa terrealisasi, ya, walaupun dengan sedikit makanan. Artinya mau banyak mau sedikit makan ketika sahur, yaitu namanya sahur. Kita sudah mendapatkan sunnah sahur. Makanya walau bijur'ati ma'i, walaupun nanti ternyata sahurnya dia hanya dengan seteguk air. Jadi, ya, kalau misalnya seseorang misalnya dia mungkin agak ngantuk atau misalnya agak masih kenyang, agak malas untuk ini, ya setidaknya kalau ingin mendapatkan sunnah ini, ya, minum dengan niat itu sahurnya dia, maka dia mendapatkan pahala sunnah ini. Baik. Waktu sahur, dan waktu sahur itu kapan? Min muntasifil lail ila tulu'il fajr, dari mulai pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Itu namanya waktu sahur. Kemudian sunnah berikutnya, ta'khirus suhur. Ta'khirus suhur, ya, yaitu mengakhirkan sahur. Jadi disunahkan bagi kita, dari sahur itu sunnah sendiri, mengakhirkan sahur juga itu sunnah. Jadi kalau kita mau mempraktekkan sahur dan mengakhirkan sahur, itu dapat dua sunnah, dua pahala sunnah. Sebagaimana hadisnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah," kita sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qumna ila shalah," kemudian kita bangkit menuju salat. "Qultu
Aku bertanya, kam kana qadru ma bainahuma, berapa kadar antara keduanya itu dari sahur sampai sholat? Qala 50 ayat, ya sekitar 50 ayat. Ya mungkin 50 ayat. Mungkin misalnya surat Al-Baqarah sampai ayat berapa 50 itu? Kita lihat untuk mengira-ngira ya. 50 itu sampai di halaman 4 ya, 4 min, berarti ya sekitar mungkin 15 menit, 20 menit atau kurang dari itu bahkan ya kalau dia ngajinya. Ya sekitar itulah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Terus sunahkan sahur jam berapa? Sahur jam 1. Itu dia. Ya. Walaupun kalau kita baru bikin kitab ini, dia sudah masuk waktunya sahur, karena waktu sahur kalau di sini dijelaskan di muntasifil lail, dari pertengahan malam, sampai ke terbitnya fajar. Tapi sunahnya adalah kita akhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, ta'jilul fitr. Ya, salah satu yang disunahkan adalah menyegerakan untuk berbuka. Maka dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk segera dia berbuka kapan itu sudah masuk waktunya. Maksudnya jangan sampai disalahpahami menyegerakan berbuka itu maksudnya adanya misalnya jam 6, sunahnya segera berbuka jam 4. Bukan itu ya. Jangan sampai salah paham. Jadi kapan itu sudah masuk waktunya segera berbuka. Ya. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan yang banyak ketika mereka menyegerakan berbuka. Ya, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau ini insyaallah pada praktekin. Ya, kalau segera berbuka dia memang sudah ditunggu. Kadang berapa jam sebelum itu udah persiapan. Ya. Udah nyari ini, nyari itu, nyari ini, di hadapannya semua banyak ya, bermacam-macam es, serba-serbi gorengan, ya, dan segala macamnya. Tapi kadang cuma udah satu gorengan, 2 gorengan sama berapa kurma ini udah kenyang. Kemudian yang berikutnya al-iftar 'ala ruqabat, yaitu berbuka dengan rutub. Ya, kurma muda ya. Kurma muda yang belum menjadi kurma matang ya. Kalau ada fa'ilam yajid, kalau dia tidak mendapatkan, maka dengan fatamarat, dengan kurma yang sudah matang, benar-benar matang. Wa takuna mitran, dan hendaknya itu ganjil. Ya. Artinya tidak harus 3, ya, 1, 3, 5 gitu. Jadi sunahnya 3, enggak mesti 3 ya. 1 juga boleh. Ya, 11. Yang lain yang bagian nanti. Silakan ya. Jadi sebenarnya kalau enggak ada, misalnya rutub enggak ada, tamar enggak ada, maka fa illam yajid fa'ala jur'atin mimma, boleh ya, dengan tegukan air. Ya, maksudnya itu. Jadi kalau bisa kerjakan ini dapat pahala sunnah. Ya. Walaupun misalnya ada gorengan, ada es ini, kurma dulu. Kalau nggak bisa banyak, setidaknya satu untuk bisa mendapatkan pahala sunnah ini. Ya, kalau ada alhamdulillah. Ya kalau nggak ada ya sudah air. Ya. Sebagaimana hadisnya Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli." Beliau berbuka sebelum salat, beliau buka dengan rutub. Ya fa illam takun rutubat, kalau tidak ada rutub, fa ala tamar, maka beliau berbuka dengan tamar, dengan kurma. Kalau tidak ada, ya fa illam takun hasan hasawat mimma, yaitu dengan seteguk ya atau beberapa teguk air. Kalau ini juga nggak dapat, artinya di kondisi di mana kita ternyata nggak ada makanan, misalnya lagi di jalan, di mobil macet, ada kendaraan macet, kanan kiri nggak ada yang jualan,
ya, atau dia ketika itu misalnya mogok di kendaraannya mogok di tengah hutan atau apa yang sepi, nggak ada jualan, dia nggak bawa bekal dan segala macam, bisa dia mempraktekkan sunnah ini, yaitu ya, segera berbuka misalnya, yaitu dengan apa? Dengan niat bahwa dia berbuka. Ya, kita pernah bahas sebelumnya bahwa ya, salah satu yang membatalkan puasa itu adalah ketika dia niat untuk berbuka, batal puasanya. Ya, walaupun dia belum makan dan minum. Ya, contoh tadi pernah kita sampaikan sebelum, ada orang yang ingin berbuka, ya, istilahnya apa kalau istilah sekarang mokel katanya. Ya. Jadi dia ingin buka, misalnya gugur pengen buka puasa, niat buka puasa. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia udah ngumpet, dia ketahuan, pas mau makan atau minum, lah ternyata ketahuan. Loh, kok makan? Oh iya, puasa ya sekarang, lupa saya, misalnya ngelesnya gitu kan. Nah, akhirnya gak jadi makan, gak jadi minum. Nah, akhirnya dia, ya sudahlah, saya lanjut puasa saja. Udah batal puasa dia. Yang itu udah batal. Kenapa? Dia sudah niat untuk berbuka. Bukan hanya sekedar ragu-ragu, tapi dia niat. Ya, makanya di sini katakan kalau tidak ada makanan, sudah waktunya berbuka dan dia kondisinya memang misalnya, ya udah niat bahwa saya berbuka, itu sudah bisa. Kemudian yang berikutnya doa indal fitr wa athna'is siyam. Itu berdoa ketika berbuka dan ketika sedang berpuasa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 yang doanya mereka tidak tertolak. As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin atau imam yang adil. Wal mazlum, dan orang yang terzalimi. Jadi salah satu kondisi di mana mustajabnya doa adalah ketika dia sedang berpuasa. Kebanyak-banyak berdoa. Ya. Kedua, al-iktharu minas shadaqah wa tilawatil Qur'an wa tafthir as-shaimi wa sa'iri a'malihim. Banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak memberi ya takjil, memberi buka puasa, dan seluruh amal-amal kebaikan. Ya, ini dianjurkan untuk kita memperbanyak amal kebaikan di bulan puasa. Ya, Nabi SAW itu, kata Abdullah bin Abbas, itu orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwada nasi bil khair. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan kebaikan. Ya, orang yang paling semangat dalam kebaikan. Tapi kata beliau, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nah, Rasulullah itu kalau Ramadan itu lebih lagi semangatnya itu naik, kedermawanannya itu naik. Artinya apa? Ada perbedaan Ramadan dengan di selain Ramadan. Makanya di sini dianjurkan ketika Ramadan ya tilawahnya diperbanyak. Ya, tilawahnya diperbanyak. Mungkin di luar Ramadan ya seharinya misalnya cuma semuka atau sepekan cuma berapa. Nah, ya, coba di Ramadan dinaikkan dan seterusnya. Kemudian di antara sunnah berikutnya al-ijtihad fi sholatil lail, sungguh-sungguh dalam sholat malam, sholat tarawih, terlebih lagi terlebih khusus yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi bisa bikin target Bapak Ibu. Ya, Ramadan ini jangan sampai tarawihnya bolong. Kalau tarawih saya nggak bolong, yang bolong 5 waktu, jangan, mana berparah itu. Ya, ini kebalik ya. Ya, jangan kebalik. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, jangan sampai semangat tarawih, ya kemudian dia lupa dengan apa? Dengan kewajibannya. Ini kebalik. Walaupun biasanya orang kalau dia
perhatian dengan sholat sunnah, maka insya Allah sholat wajibnya juga pasti akan diperhatikan. Ya. Khusus di Ramadan diusahakan dijaga sholat malamnya, ya, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda bi izarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Artinya para ulama menjelaskan yaitu beliau meninggalkan terlebih dahulu istri-istrinya. Ya, wa ahya laylahu, beliau hidupkan malam-malamnya, ya. Menghidupnya dengan apa? Dengan beribadah, dengan sholat dan yang lain. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, diajak untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Ya, begitu juga dengan pengumuman hadis yang ada, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat, ya, malam di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Kemudian yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah al-i'timar umrah. Ya, kalau dia punya kemampuan, ini maka hendaknya berumrah. Ya, karena umrah di bulan Ramadan itu sebagaimana haji keutamaannya. Ya, kemudian mengucapkan ini shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Kalau ada yang syatamahu, kalau ada yang mengganggunya, mengejeknya, menghinanya, gitu ya, maksudnya berantem, ya, maka ya bilang saya lagi puasa, nanti habisi saja. Enggak ya. Jadi ya bilang saya puasa, nggak mau saya, ya, pahalanya berkurang gara-gara itu. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Kalau kalian sedang puasa, maka jangan berkata-kata kotor, berkata-kata jorok. Fa in sabahu ahad, kalau ada orang yang mengejeknya, ya, mengganggunya, ya, falyaqul, maka hendaknya dia katakan inni hubun shaim, saya ini sedang puasa, enggak meladeni kayak gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah makruhatus siyam. Hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Pertama apa? Al-mubalaghatu fil madmadha wal istinsyaq. Ya, sungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa kita ketika Ramadan, ketika puasa itu boleh untuk kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, boleh. Mau itu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, boleh. Asalkan kumur-kumur 3 yang keluar 3. Ya, kumur-kumur 2 dan 3 yang keluar 2, satunya ini kemana? Ya, jadi boleh. Ya, ya, kumur-kumur itu, ya, ada 2. Ada kumur-kumur yang bisa, kumur-kumur yang biasa, itu hanya sekedar masukkan air ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan lagi, itu kumur-kumur, dan itu sudah dianggap sunnah dalam berwudu. Baik. Nah, ada level berikutnya yang ini juga dianjurkan, yaitu al-mubalaghah fi madmadha, sungguh-sungguh dalam kumur-kumur. Bagaimana? Apa bedanya? Dia masukkan air ke dalam mulut, kemudian dia gerakkan air yang ada dalam mulut ini. Ya, yang biasa kita lakukan itu. Nah, itu namanya mubalaghah. Sungguh-sungguh kumur-kumurnya, bukan cuma masuk kemudian dikeluarin. Nah, kalau sedang puasa itu makruh mubalaghah, sungguh-sungguh. Jadi kita kalau mau puasa cuma masukin kemudian keluarin aja langsung. Ya, karena kalau mubalaghah itu dimakruhkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Sungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyaq, ketika kumur-kumur, kecuali kalian sedang puasa.
Baik. Kenapa? Wadzalika khasyatun an yadhhab al-ma'u ila jawfi. Khawatirnya nanti ya, ini masuk ke dalam lambung kita. Ya, khawatirnya. Ya, walaupun kalau nanti tidak sengaja, insya Allah termaafkan. Tapi ini kita untuk lebih hati-hati. Ya, kalau sengaja ya batal. Baik. Kemudian yang kedua, al-qublah liman taharraka syahwatahu. Ini mencium istri bagi yang tergerak syahwatnya kalau dia melakukan itu. Ini hukumnya makruh. Baik, dia tidak merasa aman kalau dia melakukan itu, maka ini dimakruhkan untuk dia kerjakan. Ya. Kenapa? Lianna qad tuaddi ila atharati syahwat, ini bisa mengundang syahwat. Ya, yang ini bisa nantinya merusak puasanya dia kalau ternyata misalnya apa? Dengan mencium kemudian tergerak syahwatnya, kemudian misalnya dia keluar air maninya walaupun tidak berhubungan suami istri, batal puasanya. Apalagi kemudian sampai bablas berhubungan suami istri. Nah ini nanti ngeri kafaratnya, memudahkan budak nggak bisa Ustaz. Ya udah berarti apa? Ngasih makan, puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja nggak kelompok saja. Suruh 2 bulan misalnya, ya udah ngasih makan 60 orang miskin. Nah itu pilihannya. Maka ya ini kalau tergerak, ya berarti artinya kalau kita pahami dari ini, kalau dia mencium dan tidak tergerak syahwatnya, artinya cuma mencium biasa, yang mencium kening atau apa, maka itu tidak mengapa, tidak mengapa. Kemudian ya, di antaranya ada ta'ama li ghairil hajat, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Dia bukan yang masak, dia bukan apa. Balik mondar-mandir dapur nyicip, ini cicip. Ya, itu kalau nggak ada kebutuhan untuk yang masak aja, kalau memang itu nggak dibutuhkan ya sudah nggak perlu. Ya, jadi itu kalau dibutuhkan silahkan, tapi kalau nggak ada kebutuhan ini makruh. Ya, makanya di sini faikana muhtajan, kalau dia butuhkan silahkan, kan yang guna pembahan seperti dia misalnya yang bukan masak, dia butuh untuk mencicipi ini asin atau yang lainnya atau enggak. Ma'al hadar, tapi harus hati-hati min wusuli syai'in min dzalika ila halaqi ila ya. Jadi hati-hati jangan sampai, ingat nyicip itu bukan makan ya. Nyicip itu kalau ingin tahu rasanya cuma sekedar gimana? Lidah, kemudian keluarin lagi, jangan 1 sendok nyicip. Kamu nyicip anunya nyicip rendangnya, dagingnya alot apa enggak? Wah ini bahaya malah ini. Nanti sama lontongnya juga. Jadi yang nyicip itu sudah gitu. Oh ini asin, dilepen lagi. Jangan sampai tertelan, Ya, jangan sampai tertelan. Nggak boleh kalau sampai tertelan. Baik, nyicip ya sekedar ini. Ya, tapi indera perasa ini cuma di lidah, bukan di tenggorokan. Ya, jadi yang boleh kalau itu. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu hal-hal yang dimakruhkan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan fil qadha ya wasyam al-mustahab wa ma yukrahu wa yahram min as-siyam. Kita masuk ke pembahasan qadha, mengqadha puasa. Ini ada hal yang puasa-puasa yang makruh, puasa yang ini kita lewati saja kalau tidak terkait dengan Ramadan. Baik. Idza afṭara al-muslim, kalau ada seorang muslim yang dia berbuka sengaja enggak puasa ya, pada hari Ramadan tanpa ada uzur, maka apa kewajiban dia? Bertobat. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia ya melakukan dosa. Ini dosa besar. Meninggalkan rukun Islam. Wa yastaghfir. Dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Ya, ini kemungkaran yang besar saya jelaskan. Wajib alaihi ma'tauba wal istighfar. Dia wajib
tobat istighfar, dan juga al-qadha bi qadri ma afdal, mengqadha sesuai dengan berapa hari yang ditinggalkan setelah Ramadan nanti. Dan kewajiban mengqadha ini 'ala al-fawr. Ya, kewajiban mengqadhanya itu 'ala al-fawr, segera. Beda kalau misalnya ada seseorang yang dia tidak puasa di bulan Ramadan misalnya karena ada uzur, sakit tadi, atau safar. Nah, dia kan tetap wajib juga untuk mengqadha. Tapi mengqadhanya kewajibannya itu adalah tarahi, tidak harus ya langsung, tidak segera. Boleh dia nanti, saya mengqadhanya nanti aja, ditunda Sya'ban misalnya. Boleh. Tidak mengapa kalau dia berbukanya, tidak puasanya karena ada uzur syar'i. Tapi kalau tidak ada, ya, dia tidak puasa karena tidak ada uzur, maka kewajiban mengqadhanya itu segera. Artinya apa? Ya udah segera, Syawal itu harus diqadha. Ya, walaupun ada perdebatannya, ada perselisihan ulama. Kan di sini al sahih yang paling benar. Ini menunjukkan bahwa ada pendapat yang mengatakan boleh ditunda, tapi yang lebih tepat itu al fawr, segera dibayar. Ya. Kenapa? Li'annahu ghairu murakhas lahu fil fitr, karena dia tidak ada rukhsah untuk berbuka, dia tidak ada uzur. Ya, dia seseorang yang tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka, tapi dia ternyata kemudian berbuka nggak puasa. Nah, yang seharusnya puasa itu dikerjakan di waktunya kapan? Ramadan. Makanya harus segera. Amma idza afdara, sedangkan kalau ada orang yang berbuka dengan adanya uzur seperti haid, nifas, sakit, safar atau yang lainnya dari uzur-uzur yang dengannya seseorang itu boleh untuk berbuka, maka dia wajib nanti untuk mengqadha, ya, tapi nanti tidak harus segera. Bal 'ala tarafi, yaitu boleh diakhirkan sampai Ramadan berikutnya. Yang penting sebelum Ramadan berikutnya itu sudah terbayar hutangnya. Baik. Lakin akan tetapi yundahulah, dianjurkan untuknya segera berbuka. Yustahabbu ta'jil, segera, ya. Memang tidak wajib, tapi ya lebih afdal, lebih diutamakan, dianjurkan agar segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Li'anna fihi isra'an fi ibrahim, karena itu lebih cepat untuk membebaskan dia dari kewajiban dia. Ya, itu juga lebih hati-hati untuk dia. Karena ya kalau kita tunda-tunda, khawatirnya nanti ternyata ada uzur, ya, sakit atau yang lain, sehingga kemudian dia tidak bisa bayar. Ya. Nah, kalau dia mengakhirkan sampai Ramadan berikutnya juga belum bayar, ya, hutang puasanya tidak dilunasi tanpa adanya uzur, ya, maka nanti ada, ya, kewajiban tambahan. Apa? Nanti dia tetap wajib untuk mengqadha plus bayar fidyah. Ya, plus bayar fidyah. Misalnya hutang Ramadan 6-nya, 6 hutang misalnya, ada 6 hari yang belum dibayar, dia tunda-tunda tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur, terus dia tunda sampai Ramadan berikutnya ternyata belum terlunasi, maka tetap wajib nanti dia mengqadha setelah itu, tapi ada tambahan apa? Bayar fidyah. Beda kalau dia mengakhirkan sampai Ramadan berikutnya, tapi dia punya uzur. Ya, misalnya dia punya hutang 6, ya, dia nggak bisa nyaur di tahun itu, misalnya karena ada sakit atau misalnya dia hamil misalnya. Ternyata dia nggak bisa nyaur di Ramadan itu, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Nanti dia mengqadhanya di Ramadan setelah Ramadan tersebut. Nah, kalau ada uzur nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, maka
nanti dia tetap wajib mengqadha dan bayar ya sesuai dengan berapa harinya. Wala yusharatu fil qada'i tatabbu. Tidak ada syarat dalam mengqadha itu harus berurutan. Artinya misalnya hutangnya 3, berarti harus urut tuh. Senin, Selasa, Rabu misalnya. Bayar enggak harus. Boleh misalnya 3 ya udahlah minggu ini 1, minggu berikutnya 1, minggu berikutnya 1. Atau bulan ini 1, bulan berikutnya 1, bulan berikutnya 1. Itu tidak mengapa, boleh. Baik, tidak harus urut. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu tentang i'tikaf. Ada pembahasan tentang i'tikaf. Yang pertama adalah definisi dari i'tikaf dan hukumnya. Ya, i'tikaf secara bahasa itu namanya luzumus syai', yaitu menetap, ya. Wa habsun nafs, ya, dan menahan jiwa diri alaih darinya. Namanya i'tikaf. Secara syariat apa? Luzumul muslim, menetapnya seorang muslim al-mumayyiz yang sudah tamyiz, berarti umur berapa? 7 tahun sempurna, masjidan di dalam masjid li ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Namanya itu i'tikaf. Jadi dia menetap di dalam masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Ya, ini sunnah dan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian dalilnya apa? Ya, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir. Beliau itu beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Beliau selalu mengerjakannya. Dan wa ajma'al muslimuna, semua kaum muslimin sepakat bahwa itu adalah satu hal yang disyariatkan. Itu adalah satu hal yang disunnahkan. La yajibu 'alal mar'i, bahwa i'tikaf itu tidak wajib kecuali dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Seperti misalnya apa? Dia nazar. Kalau misalnya pokoknya kalau Ramadan ini misalnya dia lagi ada tender, ada proyek yang sukses, menang tender misalnya. Saya bisa panennya kalau panennya sukses, capai target, saya nazar akan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan di Az-Zakirin. Berarti yang tadinya sunnah mustahab jadi apa? Wajib. Kalau terpenuhi. Kemudian syurutul i'tikaf, syarat i'tikaf. Al-i'tikaf ibadah. I'tikaf itu ibadah. Dia punya syarat-syarat di mana la tasihhu illa biha. I'tikaf itu tidak sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Yang pertama, an yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan, 'aqil. Seorang yang i'tikaf, orang yang beriktikaf itu adalah orang yang muslim, kemudian minimal mumayyiz, umurnya 7 tahun sempurna, walaupun belum balik dia sah. Berarti kalau di bawah itu tidak sah. 5 tahun, 6 tahun itu belum. Aqilan, berakal. Maka tidak sah orang i'tikaf kalau dikerjakan oleh orang yang bukan muslim. Tidak sah i'tikaf kalau dikerjakan oleh orang yang hilang akalnya. Ya. Amal bulugh wa dzurriyyah fala yusra. Sedangkan baligh dan laki-laki itu tidak menjadi syarat. Artinya seorang wanita itu juga boleh untuk beriktikaf. Ya. Orang yang belum baligh boleh untuk beriktikaf. Yang penting dia sudah tamyiz. Kemudian yang kedua, niat. Dia punya niat. Kenapa dia menetap di dalam masjid itu? Ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Fayadil mu'takifu luzumu
mu'takifahu. Ya. Maka dia berniat, ya orang yang mu'takif ini dia berniat kalau dia ingin menetapi ya, tempat i'tikafnya dia, ya, qurbatan wa ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah untuk Allah. Ya, dia menetap di masjid, dia tinggal di masjid, ya, itu karena Allah. Ketiga, an yakuna i'tikaf fil masjid, i'tikafnya harus di masjid. Ya, wa antum 'akifuna fil masjid, dan kalian beriktikaf di masjid, kata Allah. Dan sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu beriktikaf di masjid. Ya, walam yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairi, tidak ada nukilan bahwa Rasulullah SAW i'tikafnya di selain masjid. Ya, kalau secara bahasa mungkin itu, saya mau i'tikaf di mana? Di kamar. Ya, kalau mungkin pengertian secara bahasa ya bisa, artinya dia pengen di kamar. Tapi kalau secara syariat maka ini bukan. Namanya i'tikaf di masjid. Ya. An yakuna al-masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi shalatul jamaah. Ya. Masjid yang dijadikan dia untuk i'tikaf itu adalah masjid yang mengerjakan sholat berjamaah. Ya, itu kalau dia i'tikafnya ya, melewati waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya. Wa kana al-mu'takifu mimman tajibu alaihi al-jamaah, dan dia adalah seorang yang memang wajib untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena i'tikaf fi masjid la tuqamu fihi sholatul jamaah yaqtadi tarkul jamaah. Karena kalau dia i'tikafnya di masjid yang itu tidak ada sholat berjamaah, nanti dia harus keluar dari masjid, ya, dan ya, mengulang-ulang keluar. Ya, orang yang i'tikaf itu selalu keluar masjid setiap waktu. Nah, ini menafikan tujuan dari i'tikaf. Tujuan i'tikaf ya menetap dalam masjid untuk ini. Ya. Kemudian amal mar'ah, sedangkan seorang wanita fayasahu i'tikaf wa sah i'tikafnya di setiap masjid, baik itu ditegakkan sholat berjamaah di dalamnya atau tidak. Misalnya kadang ada masjid yang sholat berjamaah yang ditegakkan cuma zuhur sama asar misalnya. Selain itu tidak ada. Ya sudah, kalau wanita sah-sah saja karena dia termasuk yang tidak wajib untuk sholat berjamaah. Nanti sholat di situ enggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki misalnya dia wajib untuk sholat berjamaah, maka hendaknya sahih masjid yang mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu, sehingga ketika dia datang sholat 5 waktu, dia tidak perlu keluar dari masjid. Dan hendaknya yang paling afdal adalah masjidnya juga mengerjakan sholat Jumat. Ya, tapi ini tidak menjadi syarat i'tikaf. Baik. Ya, jadi tidak menjadi syarat i'tikaf. Kemudian berikutnya at-taharatu minal hadatsil akbar. Dia suci, bersih ya dari hadas besar. Maka tidak sah i'tikaf kalau dia junub. Tidak sah i'tikaf kalau seorang wanita itu haid. Tidak sah i'tikaf kalau wanita sedang nifas. Kenapa? Karena mereka ini junub, nifas, haid adalah ya yang dilarang untuk menetap dalam masjid. Ya. Al-Masiyam falaysa bisyartin fil i'tikaf. Sedangkan puasa itu tidak menjadi syarat dia i'tikaf. Baik. Jadi misalnya ada orang i'tikafnya nanti misalnya malam ketika nggak puasa, ya sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Ya, tidak ada masalah. Baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimanallah, zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Zamanul i'tikaf. Ya. Jadi berapa lama nanti kita berdiri di masjid itu? Waktunya bagaimana i'tikaf itu? Maka i'tikaf al-mukfu fil masjid, menetap di dalam masjid sesuai dengan kadar. Ya, ada kadar tertentu
ya, itu termasuk dari rukun i'tikaf. Ya. Nah, minimal berapa seseorang itu dianggap i'tikaf? Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ya. Jadi aqallu muddah minimal itu adalah aqallu muddatul i'tikaf khilaf. Memang ada perselisihan ulama. Wasahih yang benar kata beliau insyaallah anna waqtul i'tikaf laisa li aqalli had. Jadi enggak ada kadar minimal. Ya. Jadi dikembalikan kepada uruf adat dan jadi kebiasaan orang itu dianggap sudah menetap di masjid itu kira-kira bisa berapa lama? Oh misalnya 3 jam ya sudah. Berarti ketika dia sudah menetap di masjid sesuai dengan kadar itu dia sudah dianggapnya i'tikaf. Jadi Bapak Ibu, i'tikaf itu tidak harus 10 hari di dalam masjid, tidak boleh keluar. Ya. Jadi misalnya ada orang yang pengen i'tikaf 10 hari terakhir, tapi dia paginya kerja, jadi nggak bisa ninggalin kerjaannya. Ya sudah, boleh dia i'tikafnya malam saja. Ya, dan sering dipraktekkan misalnya habis tarawih dia pulang, ya persiapan nanti misalnya jam berapa? Jam 11, jam 12 dia masuk masjid. Dia masuk masjid, ya, nah dia i'tikaf. I'tikaf dari jam 11 atau jam 12 sampai kapan? Oh sampai nanti jam misalnya jam 3 atau setengah 4 dia balik pulang ke rumah untuk sahur. Itu sudah dianggap dia i'tikaf. Baik, jadi tidak harus kemudian apa? Udah suatu hari full dalam masjid baru dianggap i'tikaf, tidak. Ya, jadi boleh seperti itu. Ya, misalnya sudah saya pengen i'tikaf dari zuhur sampai nanti menjelang buka. Ya, itu sudah boleh. Ya, itu boleh. Ya, jadi tidak harus full. Tentu yang lebih afdal, yang lebih utama adalah apa? 10 hari terakhir dari awal sampai akhir. Tapi kalau itu tidak bisa, ya sudah, kita bisanya kapan? Baik. Wa afdalul awqatil i'tikaf, dan waktu yang paling afdal untuk kita i'tikaf itu 10 hari terakhir dari Ramadan. Walaupun memang fa in i'takafa fi ghairiha, kalau dia pengen i'tikaf selain di 10 hari terakhir boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi yang lebih afdal adalah di 10 hari terakhir. Baik. Kemudian hal-hal yang dianjurkan, ya, sedikit lagi. Hal-hal yang dianjurkan ketika sedang i'tikaf. Maka ketika sedang i'tikaf dianjurkan apa? Ya, i'tikaf itu ibadah. Dia sedang berkhulwat, ya, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya ya, dia sedang memutus hubungannya dengan orang lain, dengan dia pengen fokus dulu beribadah kepada Allah. Maka dianjurkan bagi dia untuk benar-benar fokus dalam beribadah, banyak sholat, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak baca Quran, ya banyak bertobat, beristighfar dan yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya, amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah dianjurkan untuk dia perbanyak. Jadi jangan sampai i'tikaf itu cuma pindah tidur, pindah tempat ngobrol. Nah, pindah mainan, i'tikaf dia di masjid full seharian, tapi yang dikerjakan lebih banyak ngobrol sama teman i'tikafnya, bahkan mungkin ngobrol yang nghibahin orang. Dia i'tikaf kerjanya tidur terus. I'tikaf bisa cuma main HP terus. Nah, ini berarti tujuan dari i'tikaf itu tidak terwujud. Padahal tujuannya apa? Dia ingin bertaqarrub kepada Allah. Ya. Kedua, berikutnya sunnah berikutnya adalah berikutnya adalah ma yubah lil mu'takif. Apa yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf? Maka diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk keluar masjid. Keluar masjid silahkan boleh. Kalau memang itu ada keperluan, apalagi satu hal yang harus dia keluar masjid, ya itu tidak masalah, ya boleh. Ya. Nanti misalnya apa? Kalau misalnya di masjid tidak ada sahur, tidak ada buka, dia harus keluar dari bukaan, dari sahur, tidak ada masalah. Ya, apa mungkin nggak ada yang ngantar makanan juga misalnya dari keluarganya, sudah dia keluar. Ya,
Wa yubahu lahu tahadduts, boleh ya ngobrol, boleh aja, tapi tadi ya jangan sampai lebih banyak ngobrolnya daripada ya, ibadahnya ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Terakhir ya, kita ringkas yaitu pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf apa? Keluar dari masjid tidak ada kebutuhan, walaupun itu sebentar, nggak ada kebutuhan, cuma main misalnya. Nah, itu keluar walaupun sebentar, itu membatalkan i'tikafnya. Ya. Kemudian yang kedua di antaranya adalah melakukan hubungan suami istri. Ya. Kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian selagi kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Ya. Begitu pula fi hukmil minzali bi syahwatin biduni jima'. Begitu pula dihukumi sama ketika dia mengeluarkan air mani dengan syahwat dan walaupun itu tidak berhubungan suami istri. Kemudian hilangnya akal, artinya ya, dia tidak sadarkan diri, ya, hilang akalnya, maka ini merusak i'tikafnya. Dan berikutnya juga al-haid dan nifas, seorang wanita yang kemudian haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah riddah, yaitu murtad, keluar dari Islam, itu juga membatalkan i'tikaf. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ya, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dua pertemuan ini yang sebelumnya sampai yang sekarang itu bisa menjadi bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.